Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Sapa Nusantara hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Seperti biasa kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini. Saudara politikus senior Sulawesi Selatan memilih untuk meninggalkan Partai Nasdem. Lantas seperti apa dan juga dampak dinamika di Partai Nasdem khususnya ada di Sulawesi Selatan, dan juga kita akan bahas bagaimana pengganti partai ataupun juga pemimpin Partai Nasdem yang ada di Sulawesi Selatan. Ini sudah hadir bersama kita di studio Kompas TV ada Bapak Andi Luhur Priyanto, sekaligus pengamat politik dan juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar? Ya, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Pak, kalau kita lihat memang keputusan yang diambil oleh Pak Rusdi Masse beberapa waktu yang lalu ini keluar dari Partai Nasdem. Ini kalau dari sudut pandang Bapak ini sebagai pengamat politik, ini dinamika politik yang ada di Partai Nasdem sebenarnya seperti apa, khususnya di Sulawesi Selatan ini? Ya, yang pertama begini, kalau penting juga mungkin kita menggambarkan ya bahwa situasi kepartaian di Indonesia itu sebenarnya kurang ideologis begitu. Sehingga orang bisa berpindah dari partai satu ke partai yang lain, ya itu sah-sah saja gitu. Ketika misalnya orang merasa sudah tidak ada tantangan lagi di partai lamanya, ya dia bisa pindah mencari tantangan baru di partai lain. Ataukah ketika di partai lamanya tidak menyediakan ruang masa depan yang lebih baik, dia bisa mencari di partai yang lain. Itulah realitasnya. Saya kira ya faktor-faktor normatif seperti itu bisa menggambarkan kenapa politisi bisa berpindah dari satu partai ke partai yang lain. Gitu. Nah, tapi kalau kita lihat juga posisinya sebagai di Sulawesi Selatan ini pemimpin untuk Partai Nasdem sendiri kan cukup aman dan juga cukup bagus begitu. Pemilihan dan juga keputusan beliau keluar untuk dari Partai Nasdem yang kabarnya ini nanti mengerucut ke PSI ini lihatnya seperti apa? Ini sudah posisinya sudah bagus nih, tapi kemudian memilih untuk keluar dari Partai Nasdem. Ya, perihal ya Pak Rusdi Masse ya. Ya, saya sampaikan tadi, mungkin dia merasa tantangan baru karena Rusdi Masse itu kalau kita profiling, dia pernah di Partai Bintang Reformasi, pernah di Partai Golkar, kemudian juga di Nasdem. Prestasi kepemimpinan yang paling mengkilap ini kan di Nasdem ya. Ketika dia di media itu saya sebut sebagai memimpin Nasdem menjadi Golkar destroyer. Dia betul-betul menghancurkan Golkar di politik Sulawesi Selatan. Selama dipimpin Golkar berpuluh-puluh tahun. Dan saya kira itu ya rekam jejak kepemimpinan yang saya kira ya menjadi sejarah dalam lanskap politik lokal kita. Dan itu yang membuat kenapa Rusdi Masse menjadi figur yang punya magnitud tinggi dalam politik Sulawesi Selatan. Karena kemampuannya memimpin, kemampuannya mengkonsolidasi kekuatan, dan pada akhirnya menumbangkan kekuatan politik tradisional yang paling berkuasa di Sulawesi Selatan ini. Dan itu ketika dia berpindah, tentu kan orang mengukur ya, mengkalkulasi apa hal yang ingin dicapai lagi gitu. Dan itu saya kira ya banyak variabel-variabel, terutama karena mungkin itu tadi dia merasa Nasdem ini sudah settle, sudah ada kader-kader penggantinya gitu, sudah ada orang yang disiapkan dan dia merasa tantangan-tantangan baru. Mungkin juga aspirasi politiknya tidak bisa lagi disalurkan sepenuhnya di Partai Nasdem sehingga dia membutuhkan partai lain misalnya untuk mewujudkan itu. Seperti itu. Oke, berarti Anda melihatnya memang Rusdi Masse ini mungkin memilih keluar dari Nasdem ini karena mungkin sudah tidak bisa menampung aspirasinya di Partai Nasdem, terus kemudian memilih keluar di Partai Nasdem. Berarti Anda melihatnya ini ada konflik internal di Partai Nasdem ini atau seperti apa? Bukan sebenarnya konflik internal, banyak variabel, Kita tidak bisa menyebut itu sebagai variabel tunggal. Banyak ya, orang berpartai itu kan ada karena dorongan internal, ada juga karena desakan eksternal gitu. Orang bisa pindah karena itu. Ya. Kalau saya melihat kebetulan Nasdem mungkin saat ini itu tidak berada dalam posisi yang dekat dengan pemerintah gitu. Meskipun dianggap koalisi, tetapi resources kekuasaan itu tidak optimal bagi Nasdem. Ya, beberapa politisi merasa penting untuk menjaga kedekatan dengan kekuasaan. Karena ya ini terkait juga bagaimana bisa mewujudkan janji-janji mereka kepada konstituen, kepada pemilihnya dan sebagainya.
pilihan untuk bergabung tentu yaitu pilihan personal. Oke. Kita tidak bisa menggugat itu. Tetapi sekali lagi, ya ini juga penting karena ada sekian ratus ribu orang yang menitipkan harapan sebenarnya bagi Pak RMS untuk mewakili mereka di DPR RI. Meskipun demikian, kita juga percaya bahwa dia sudah menjalankan beberapa misinya, beberapa tugas-tugasnya, dan dia merasa mungkin perlu tantangan-tantangan baru. Di samping ya faktor-faktor eksternal yang ya kita tidak bisa gambarkan seperti apa gitu. Oke, ada banyak faktor ya, internal dan eksternal yang mungkin bukan hanya satu variabel saja. Tapi keluarnya Rusdi Massa dari Nasdem ini kan berdampak luas. Salah satunya adalah dengan pendukung ataupun juga pendukung Partai Nasdem yang ada di Sulawesi Selatan. Ini apakah berdampak cukup signifikan juga dengan keluarnya Rusdi Massa dari Nasdem atau seperti apa? Iya. Basis kepemimpinan di partai politik itu, saya bilang tadi, tidak ideologis. Dia bersifat followership gitu. Ketika tokoh ya panutannya pergi, maka pengikutnya berbondong-bondong akan mengikuti. Itu pernah kita lihat ketika misalnya Iyas pindah dari Golkar ke Demokrat. Beberapa orang-orang kepercayaannya yang juga saat itu menjadi elit strategis di Golkar bisa mengikutinya ke partai barunya. Saya khawatir juga Rusdi Massa akan begitu, dan sudah kelihatan kan? Sudah ada beberapa tokoh wakil ketua misalnya kita lihat sudah mulai berbaju PSI. Dan ya saya kira itu menggambarkan bahwa ya memperkuat tesis bahwa kepemimpinan di partai politik itu basisnya kepengikutan gitu. Bukan basis followership. Bukan karena loyalitas, bukan karena ideologis dan sebagainya. Oke, berarti memang ini juga dicanangkan cukup signifikan ya atas keputusan keluarnya Rusdi Massa dari Nasdem. Tapi kalau kita lihat seperti Anda sebutkan tadi bahwa sosok Rusdi Massa ini sebagai destroyer, tadi Anda sebutkan bahwa yang juga menghancurkan basis partai yang sudah dulu duduk di Sulawesi Selatan, Partai Golkar. Berarti ini untuk mencari sosok pengganti Rusdi Massa di Sulawesi Selatan ini cukup sulit. Anda melihatnya seperti apa? Apa yang harus dimiliki sosok pengganti Rusdi Massa ini? Itu yang menjadi tantangan Partai Nasdem pasca RMS. Harus mencari sosok yang bisa melanjutkan atau paling tidak sekaliber dengan RMS. Ya, cara dia berkomunikasi, cara dia memimpin, mengkonsolidasi, bahkan menjadi sosok solidarity maker. Saya kira ini menjadi tantangan karena kalau kita lihat sejauh ini di Nasdem belum ada yang setara seperti itu. Ya meskipun sekarang kan sudah ada penggantinya Pak Saharudin. Ini juga sosok yang saya kira ya penting juga untuk kita perhitungkan karena kita juga melihat profilingnya Pak Saharudin Al-Rif ini orang yang dari bawah juga bekerja dengan Pak RMS. Tentu ada transformasi kepemimpinan di sana, ada transformasi kualitas kapasitas sehingga ya kita berharap kualitas-kualitas yang dimiliki RMS ya bisa terus dilanjutkan bahkan pada titik yang lain bisa melengkapi gitu. Oke, berarti memang ini sudah ada sosok penggantinya, tapi kita juga nanti akan bahas lebih lanjut Pak Luhur terkait dengan sosok pengganti yang sudah disediakan oleh Partai Nasdem di Sulawesi Selatan. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Ketahui dan informasi teraktual seputar peristiwa terkini dari seluruh penjuru tanah air. Polisi menyebut kebakaran diduga akibat kebocoran pipa gas. Cuaca buruk yang mengakibatkan gelombang tinggi di wilayah pantai selatan. Beragam kabar penting dan menarik. Juga informasi lainnya kami hadirkan. Indonesia Update edisi kali ini saudara, saya Ihsan Sitorus. Saya Maido Pelfrin. Indonesia Update, Senin sampai Jumat, pukul 3 sore, live di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Partai Golkar menonaktifkan Adis Kadir Sihan. Bagaimana penegakan hukum? Terkait dengan menyampaikan bahwa ada 2.100 Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi Wakil hari. Presiden Gibran Rakabuming menemui perwakilan pengemudi juga menyatakan siap menyelidiki. Sulawesi Selatan ada rekan Wafi Kaziza yang akan melaporkan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak, yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik
layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu, pukul 6 petang. Saudara, terima kasih Anda kembali bersama kami di Sapa Nusantara, tentunya hanya di Kompas TV, independen terpercaya, masih bersama dengan Pak Luhur di sini. Pak, tadi kan sebelum iklan gitu ya, sebelum segmen, ini Anda sebutkan bahwa memang walaupun Partai Nasdem sudah menunjuk pengganti baru Rusdi Mase untuk di Sulawesi Selatan, namun nampaknya masih cukup sulit untuk melihat ataupun juga mencari sosok yang hampir setara dengan Rusdi Mase, walaupun juga tadi Anda sebutkan bahwa Syahrudin Alrif ini orang yang mulai dari bawah dan juga sempat cukup lama mengikuti sepak terjang dari Rusdi Mase ini. Tapi kalau Anda lihat hingga sekarang, tadi Anda sebutkan memang dari bawah terus kemudian hingga saat ini ditunjuk sebagai Partai Nasdem untuk memimpin Nasdem di Sulawesi Selatan. Apa yang harus dimiliki oleh Syahrudin Alrif ini untuk setidaknya bisa mengembalikan basis Partai Nasdem di Sulawesi Selatan? Ya, setiap terjadi pergantian ya, kan rumusnya itu dua ya, perubahan dan keberlanjutan. Oke. Saya kira akan terjadi perubahan karena beberapa elit strategis Nasdem ini ya, RMS dan juga mungkin diikuti beberapa orang-orang kepercayaan itu akan berpindah gitu. Tetapi pada saat yang sama Syahrudin Alrif sebagai suksesor ya, sebagai penerus ini harus juga melanjutkan kepemimpinan, melanjutkan kepemimpinan ini. Tentu dia juga sudah punya konsep ya, sudah punya target-target yang terukur, visi bagaimana menjaga Nasdem tetap, karena Nasdem ini kan sedang leading dalam politik Sulsel. Gitu. Saya kira menjaga situasi itu ya, membuat Syahrudin Alrif dan kepemimpinan barunya ini saya kira perlu untuk mempertimbangkan banyak hal ya, termasuk membangun konsolidasi yang lebih luas. Tapi kalau dilihat dari komposisi yang ada, saya kira orang-orang yang bertahan juga ini orang-orang yang lama belajar dengan RMS. Orang-orang yang juga ada sekretaris Ibu Ketua DPRD misalnya, beberapa unsur wakil ketua juga masih tetap. Saya kira ya kita lihat ya kesempatan berikutnya, beri mereka waktu dan ya mungkin untuk sama RMS pasti tidak akan sama karena setiap orang itu kan genuine, punya gaya sendiri. Tetapi Sahar juga punya cara sendiri. Kalau kita lihat kepemimpinannya sebagai bupati, itu kan juga menghadirkan prospek yang baik juga, misalnya dengan kedekatannya, dengan model menyapanya dan kemana-mana. Saya kira, dan kalau itu ditransformasi ke kepemimpinan partai politik, itu juga menjadi berbeda. Karena Nasdem di masa RMS itu kan sangat elitis itu. Nasdem RMS itu kan jarang sekali tampil di publik. Jarang sekali membuat statement dan komunikasi politiknya cenderung tertutup. Nah, beda dengan Sahar misalnya yang ya dekat dengan media atau media darling lah begitu. Sehingga saya kira kedua pemimpin ini menghadirkan model kepemimpinan yang berbeda. Dan akan ya kita lihat apakah Syahrudin Alrif bisa mempertahankan situasi leading Nasdem dalam kancah politik Sulawesi Selatan di pemilu 2029 yang akan datang. Oke, berarti memang dua kepemimpinan yang berbeda. Tadi Anda sebutkan bahwa komunikasi politik kepada media, terus kemudian memberikan statement, ini keduanya cukup berbeda. Kemudian tadi Syahrudin Alrif nih Anda sebutkan bahwa sebagai media darling seperti itu. Apakah dengan komunikasi yang terbuka seperti ini kepada awak media dan lain sebagainya, ini adalah strategi yang cukup bagus untuk setidaknya mempertahankan basis Nasdem di Sulawesi Selatan atau seperti apa? Ya tidak ada sebenarnya riset ya yang mana yang lebih bagus. Apakah model komunikasi politik yang terbuka atau yang cenderung eksklusif, tertutup. Tapi RMS sudah membuktikan bahwa gaya kepemimpinan dia itu kan jarang sekali ada statement-statement yang terbuka dari RMS itu. Sehingga dan itu dia lakukan ya selama memimpin Nasdem dan terbukti Nasdem misalnya bisa merebut kekuasaan dari partai-partai lain misalnya. Dan tapi apakah hanya komunikasi politik yang menentukan ya? Itu saya kira juga bukan faktor tunggal. Makanya perlu yang lain itu kan
pemimpin itu ada dua sebenarnya kriterianya di partai politik. Yang pertama sebagai solidarity maker, dia bisa menggalang solidaritas, kemudian juga dia bisa mengadministrasi ya, administratif leader. Dia bisa mengatur budaya mengendalikan ritme organisasi, ya pergerakan-pergerakan organisasi sehingga ya target-targetnya itu bisa dicapai seperti itu. Oke, berarti memang kita masih melihat lagi ya, kita membutuhkan waktu ya untuk nanti melihat apakah komunikasi yang digunakan oleh Pak Sahrudin Arif ini cukup efektif untuk setidaknya mempertahankan basis yang di Sulawesi Selatan. Tapi kabarnya ini kan keluarnya Rusdi Masih dari Partai Nasdem ini akhirnya mencuat bahwa nanti akan isunya adalah gabung dengan PSI, khususnya ada di Sulawesi Selatan. Anda lihatnya seperti apa? Iya, Pergerakan RMS ini ke PSI ini. Sebelum RMS mendeklarasikan dia sah di PSI, kita kan lihat ya anaknya sudah memimpin PSI Sulsel. Jadi sumber daya politik RMS setahun terakhir ini itu sudah ada di PSI. Jadi ya cepat atau lambat dia pasti akan bergabung ke sana. Dan itu tidak mengherankan. Ya kalau kita membuat tracking ya perjalanan karir RMS pasca pemilu 2024 kemarin. Kedekatannya dengan istana, kedekatannya dengan Jokowi, kemudian posisi politik Nasdem saat ini dan di pemilu 2024, saya kira ya sesuatu yang fair, yang masuk ke akal ketika RMS akhirnya bergabung dengan PSI. Gabung dengan PSI. Tapi kan kalau kita lihat perbandingannya PSI dengan partai-partai yang lama yang sudah ada di Sulawesi Selatan, PSI ini kan termasuk cukup baru, ya partai baru. Terus kemudian basisnya juga masih cukup kecil di Sulawesi Selatan. Apa sebenarnya faktor Rusdi Masih kemudian lebih memilih PSI ketimbang dengan partai yang lainnya di Sulawesi Selatan? Iya, memang ketika RMS men-take over ya kepemimpinan Nasdem itu tidak sama dengan posisi ketika PSI saat ini. Tapi kan saat ini bukan RMS ketua PSI Sulsel, anaknya. Anaknya. Dan kita lihat, ya saya kira yang paling penting kan kalau partai itu merapikan dulu organisasi. Secara administratif, masih ada enggak pengurus-pengurusnya ini. Kemudian juga membuat gebrakan-gebrakan. Politik Sulsel ini kan politik yang cenderung menyukai hal-hal yang bombastis. Saya kira PSI sedang melakukan itu saat ini. Kita lihat di mana-mana di branding partai ini pada saat mereka Rakernas itu sudah dijalankan. Persis apa yang dilakukan Nasdem beberapa waktu yang lalu misalnya. Dan kalau kita melihat langkah-langkah PSI, saya kira ya kita lihat saja file apa-apa yang telah dilakukan Nasdem sebelumnya. Karena mereka pasti akan mengikuti itu. Karena itu terbukti sudah terbukti oleh sejarah, sudah lulus dan berhasil merebut kekuasaan. Berarti memang kuasa dan juga wewenang yang dibawa oleh Rusdi Masih RMS ini kemudian beralih isunya ke PSI. Tapi kalau Anda lihat seberapa besar efek RMS isunya mencuat memilih PSI ini, efeknya seberapa besar? Apakah ini bisa menggeser basis ataupun juga menaikkan suara PSI di Sulawesi Selatan? Ya, secara efek ya personal ya, itu tadi saya bilang. Rusdi Masih ini dianggap top tier lah dalam politik Sulsel itu. Orang yang pernah berhasil memimpin operasi politik dan memenangkannya begitu. Di banyak tempat di Sulawesi Selatan. Dan itu saya kira menjadi magnitud. Ketika dia masuk di partai yang katakanlah partai baru, belum punya basis, belum terkonsolidasi dengan baik, nah itu kita lihat pergerakan-pergerakan selanjutnya. Dan itu akan kelihatan di rekrutmennya gitu. Siapa-siapa orang yang diajak bergabung, basis-basis apa saja yang menjadi sasarannya, itu akan kelihatan nanti di sana. Apakah partai ini bisa survive, bahkan bisa menempati posisi yang baik dalam persaingan politik di 2029 yang akan datang. Berarti memang top vision-nya adalah untuk melihat bagaimana posisi PSI untuk 2029 yang akan datang. Tapi menurut Anda karakter Rusdi Masih ini posisi paling tepat di PSI ini seperti apa? Mengingat kalau kita lihat posisinya di Nasdem ini kan cukup strategis. Saya kira orang-orang seperti Pak RMS ini tidak melihat, ya cara pandangnya itu sudah nasional itu. Dia kan apalagi pengalamannya di DPR sudah melihat Indonesia ya, sudah mengharmonisasi interaksi antar berbagai daerah,
Saya kira nanti di PSI akan kalaupun misalnya ya resmi nanti itu akan menempati posisi yang strategis. Lagi di sana kan ada Mat Ali kawannya. Saya kira mereka akan menjadi mentor bagi ketua umum PSI yang sekarang yang masih anak muda juga itu, sehingga ya ekspansi politik itu akan lebih masif menjelang pemilu 2029 yang akan datang. Ya, RMS punya pengalaman di situ soalnya. Berarti kita tunggu nanti gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh RMS khususnya untuk basis PSI yang ada di Sulawesi Selatan. Pak, kita akan obrol lebih lanjut lagi. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Ketahui data dan informasi teraktual seputar peristiwa terkini dari seluruh penjuru tanah air. Polisi menyebut kebakaran diduga akibat kebocoran pipa gas. Cuaca buruk yang mengakibatkan gelombang tinggi di wilayah pantai selatan. Beragam kabar penting dan menarik. Juga informasi lainnya kami hadirkan. Indonesia Update edisi kali ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus. Saya Maido Pelvin. Indonesia Update, Senin sampai Jumat, pukul 3 sore, live di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Partai Golkar menonaktifkan Adis Kadir. Bagaimana penegakan hukum terkait dengan menyampaikan bahwa ada 2.100 Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi Wakil hari. Presiden Gibran Rakabuming menemui perwakilan pengemudi juga menyatakan siap menyelidiki. Selatan ada rekan Wafik Aziza yang akan melaporkan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu, pukul 6 petang di Kompas TV. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara, masih bersama saya Gufran Lamataha dan juga masih bersama dengan pengamat politik sekaligus Dekan Visip Unismu Makassar, Bapak Andi Luhur Priyanto. Tapi kalau kita lihat tadi isunya akan ke PSI, Pak RMS ini banyak sebenarnya yang menyayangkan langkah RMS ini kemudian pindah ke PSI. Apalagi ini juga PSI tadi seperti yang kita sebutkan bahwa ini merupakan partai baru yang ada di Indonesia, terus kemudian cukup masih kecil juga basisnya di Sulawesi Selatan. Ini Anda lihatnya bagaimana gebrakan dan juga yang dilakukan oleh Rusdi Mase kemudian pindah ke PSI? Ya, justru itu yang saya maksud tadi. Mungkin ya Pak RMS merasa tantangan ya sesungguhnya itu ada dalam situasi partai yang belum punya basis, belum rapi secara organisasi, sehingga ya kualitas kepemimpinannya itu akan lebih teraktualisasi di sana. Karena kalau Nasdem sudah settle, sudah pemimpin, kalau dia bertahan, apalagi yang mau dicapai kan? Nah, itu mungkin kita ini bicara kemungkinan karena tentu punya pertimbangan dan kalkulasi pribadi untuk pindah. Yang lain ya tentu saja orang mungkin menganggap RMS tidak menikmati masa kejayaannya dengan lama sebagai pemimpin Nasdem yang sekarang misalnya menguasai langgam politik Sulawesi Selatan. Dan itu banyak orang sebenarnya tidak yang ingin merasakan zona nyaman yang lama gitu. Tapi RMS kan memilih jalan yang berbeda. Nah, itu kita lihat apakah pilihan-pilihan politiknya ini bisa berhasil, ya itu akan diuji oleh waktu, akan kelihatan di 2029 nanti. Apakah pilihannya ini tepat atau bagaimana? Berarti tantangan dan juga nanti keberhasilan RMS ini membawa PSI, misalnya nanti kita akan lihat nanti ya, waktu nanti akan berbicara di 2029, tapi dinamika perpindahan RMS isunya ke PSI ini sebenarnya siapa yang paling diuntungkan atau apa ini yang paling diuntungkan? Apakah Nasdem, PSI atau RMS secara personal? Semua. Artinya begini, ketika kekuasaan, termasuk. Ketika kekuasaan politik itu mengalami sirkulasi, kan ada peluang mobilitas gitu. Orang-orang di Nasdem itu sekarang punya peluang untuk naik ketika RMS dan gerbongnya juga mungkin berpindah ke partai lain.
Itu jadi ada peluang mobilisasi vertikal di internal Nasdem. Oke. Tokoh-tokoh mungkin yang dulu hanya di lingkaran keempat, sekarang bisa masuk ke lingkaran kedua, ke satu karena ada pergantian di sana. Artinya secara internal ada juga orang yang diuntungkan dengan perpindahan RMS ke Partai Nasdem. Tetapi tentu yang paling tentu PSI sebenarnya, karena PSI akan memperoleh tokoh dengan pengalaman politik yang teruji, pernah ikut ujian dan lulus ujian. Itu yang sebenarnya modalnya RMS untuk berpindah di partai barunya ini. Oke, berarti memang secara keseluruhan ini memberikan dampak positif ya, baik RMS secara pribadi, PSI dan juga Nasdem. Tapi kalau kita lihat dinamika perpindahan sosok seorang partai atau figur partai ke partai lain di Sulawesi Selatan, ini Anda lihatnya seperti apa? Apakah ini sesuatu yang wajar terjadi di partai politik, gonta-ganti partai politik ini, atau seperti apa? Khususnya berada di masa-masa puncak dan juga kenyamanan gitu. Ya, biasanya orang di posisi zona nyaman ya, menjadi pemimpin partai dengan berkuasa misalnya di banyak tempat, itu cenderung tidak berpindah gitu. Tetapi perpindahan politisi sendiri itu sesuatu yang saya sebut tadi sesuatu yang alami, karena partai kita kan tidak ideologis, tidak ada bedanya antara partai satu dengan partai yang lain. Sehingga tidak ada pembeda kalau tokoh politik A misalnya pindah ke partai B dan seterusnya. Dan itu juga menggambarkan bahwa yang saya sebut tadi, bahwa kepemimpinan partai itu berbasis followership. Kalau partai ketua pimpinannya pindah, maka kemungkinan besar gerbong pengikutnya itu juga akan mengikutinya. Tidak berbasis kekaderan, tidak berbasis militansi dan loyalitas organisasi, tidak. Dia berbasis ke pengikutan pada tokoh-tokoh tertentu. Oke, memang tadi seperti Anda jelaskan bahwa followership ini adalah salah satu bagaimana kader partai terus kemudian juga mengikuti pemimpin-pemimpin yang ada di partai. Tapi kalau Anda lihat perpindahan seseorang ke partai yang lain ini, apakah menunjukkan bahwa ini merupakan politik yang sehat atau justru melemahkan ideologi partai? Ya, kalau konteksnya penguatan ideologi partai tentu lemah kan. Artinya kan menunjukkan partai itu tidak punya cita-cita yang kuat sebenarnya, dan yang membuat orang serius memperjuangkannya gitu. Nah, kalau dulu di tahun 55 kita bicara secara historis, dan konon sebenarnya pemilu 55 itu akhir dari ideologisasi partai politik di Indonesia. Sejak itu sudah semakin melemah dan menunjukkan bahwa tidak ada pembeda, tidak ada hal yang membedakan, sehingga itu tadi orang pindah ke partai satu tidak ada masalah dan dia tidak dianggap kutu loncat atau istilahnya. Kalau dulu kan, kalau Anda dari Masyumi ke misalnya ke NU atau ke PNI, wah bagaimana? Anda dianggap santri sementara berpartai yang nasionalis, Anda pasti dianggap kutu loncat betul-betul. Dan tapi kalau sekarang kan tidak ada lagi, tidak ada lagi karakteristik, tidak ada lagi pembelahan ideologi seperti itu. Oke, berarti memang sekarang sudah dianggap sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja juga, apalagi dinamika politik di Indonesia khususnya ada di Sulawesi Selatan. Tapi kalau kita lihat tadi Anda sebutkan bahwa pengikut biasanya akan melihat atau followership berbasis kader-kader partai yang ada di Sulawesi Selatan. Berarti kita sebagai masyarakat ini melihatnya apakah ikut ke partainya atau pemimpinnya? Bagaimana kita seharusnya menyikapi dinamika politik yang ada di Sulawesi Selatan ini? Ya, kita ini berarti pemilih ya, voters ya. Voters. Sebenarnya juga level-level voters itu kan terbagi, ada yang rasional, ada yang tradisional, ada yang psikologis. Biasanya pemilih-pemilih tradisional itu cenderung mengikuti ketokohan. Bukan visi misi organisasi. Dan itu saya kira masih mayoritas sebenarnya. Itu yang membuat sebenarnya kenapa politik kita ini belum digerakkan dengan visi, belum digerakkan oleh ideologi dan sebagainya. Itu yang membuat cenderung melihat bahwa kekaguman kita itu kan pada tokoh. Gitu. Oh ini jago, ini kita cenderung ke sana. Kita cenderung melihat tokohnya tokohnya, bukan garis daripada isunya, bukan gagasannya, bukan visinya. Itu yang terjadi. Iya.
Oke, kita berarti memang voters-voters ini tadi sebutkan bahwa ada beberapa tingkatan, salah satunya yang kebanyakan adalah justru melihat kedekatan tokohnya atau biasa kita sebut juga proximity. Ini adalah betul. proximity ya. Proximity. Proximity, Engagement kedekatan namanya iya, kalau betul. di komunikasi. Oke, jadi ini juga menjadi salah satu salah satu keputusan yang besar juga yang dilakukan oleh Rusdi Mase, dan juga kita sebagai masyarakat Sulawesi Selatan harus dengan bijak menanggapi ini ya. Terima kasih Pak Andi Luhur Priyanto sudah bersama kami di Kompas TV, dan saudara itulah tadi obrolan kami dengan Pak Andi Luhur Priyanto. Saya Gufron Lamataha mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Ketahui data dan informasi teraktual seputar peristiwa terkini dari seluruh penjuru tanah air. Polisi menyebut kebakaran diduga akibat kebocoran pipa gas. Cuaca buruk yang mengakibatkan gelombang tinggi di wilayah pantai selatan. Beragam kabar penting dan menarik. Juga informasi lainnya kami hadirkan. Indonesia Update edisi kali ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus. Saya Maido Pelfrin. Indonesia Update, Senin sampai Jumat, pukul 3 sore, live di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Partai Golkar menonaktifkan Adis Kadir. Bagaimana penegakan hukum? Terkait dengan menyampaikan bahwa ada 2.100 Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi Wakil hari. Presiden Gibran Rakabuming menemui perwakilan pengemudi juga menyatakan siap Makassar, menyelidiki. Sulawesi Selatan ada rekan Wafik Aziza yang akan melaporkan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak, yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV.